Ini multivitaminnya diminum 3 kali sehari. Dan ini air herbalnya diminum juga ya. Semoga lekas sembuh, Mas. Terima kasih ya. Silahkan masuk. Pasien selanjutnya. Mbak, Aini. Mbak, Ada keluhan apa ini? tenggorokan saya gatel banget ya. Batuk-batuk terus dari kemarin, terus flu. Kayaknya ini radang deh. Saya boleh nggak Mbak minta air yang biasa Mbak kasih keluarga? Kayaknya itu mujarab banget ya. Bisa langsung sembuh ya? Kok Aini ini sangat mencurigakan banget ya? Kayaknya aku harus waspada sama dia. Sebentar ya. Kalau penyakit flu biasa, lebih baik kamu minum multivitamin ini ya. Diminum 3 kali sehari. Loh, kenapa dia nggak kasih aku air yang sama kayak yang dia kasih keluarga ya? Ya. Tapi aku boleh nggak ya Mbak minta air yang biasa diminum sama warga di sini? Kayaknya itu lebih ampuh, lebih mempan daripada obat ini. Kan cukup lama ya prosesnya. Nggak bisa ini, karena gejala kamu masih termasuk gejala yang ringan. Ini juga bagus kok untuk meringankan dan menyembuhkan gejala flu yang kamu alami. Semoga cepat sembuh ya. Ya udah kalau gitu jadi berapa ya Mbak? 50.000 aja. Ya. Makasih ya. Terima kasih. Sebenarnya aku ngerasa aneh sih sama kliniknya Mbak Sita. Tiba-tiba jadi ramai, jadi banyak warga yang berobat di sana. Apalagi soal air mujarab yang katanya bisa langsung nyembuhin warga. Ya makanya aku mendadak langsung datang ke kliniknya Sita buat aku cari tahu. Aku pura-pura sakit buat datang ke sana. Ya, tapi kamu kenapa nggak bilang yang lain sih, Ai? Kalau emang beneran di klinik itu ada sesuatu gimana? Ya maaf deh aku nggak bilang sama kamu, Li. Ya karena aku pengen cari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ke sana aku ngerasa ada hawa yang nggak enak. Aku penasaran. Apalagi soal air mujarab itu. Enggak deh, tapi sebenarnya menurut aku ya itu wajar-wajar aja nggak sih klinik dokter Sita rame. Karena emang harganya murah, terus juga lokasinya strategis kan, deket sama rumah warga. Ya aku setuju sih sama Aini. Karena ya kalau kita pikir pakai logika, nggak mungkin aja. Karena sebelumnya nggak seramai itu. Terus tiba-tiba sekarang jadi ramai membludak. Pasti ada yang aneh sih sama kliniknya Sita. Apalagi soal air mujarab yang bisa langsung nyembuhin warga. Kenapa sepi banget ya ini? Aku nggak bisa tinggal diam gini aja. Aku harus berbuat sesuatu. Sita, kamu pasti sudah ngelakuin sesuatu yang buat klinik aku jadi sepi kan? Apaan sih maksud kamu? Kamu datang-datang main marah-marah aja. Aku nggak tahu ya tentang klinik kamu. Jangan sembarangan nuduh kamu ya. Udahlah, lebih baik kamu ngaku ya. Karena semua orang yang lewat depan klinik aku dan melihat klinik aku, mereka tuh jadi ketakutan. Kamu pasti udah mempengaruhi mereka kan? Kamu bandel banget sih. Masih kamu fitnah-fitnah aku ya. Aku nggak terima ya kamu yang nuduh aku. Stop Sita. Gak usah kamu ngelakuin apa-apa lagi ya. Nggak ada yang ngelakuin apapun. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Hah? Saya kamu keluar dari sini. Apa sih? Kamu kok sendiri bilangin pergi ke sini. Kamu kita aku terus sama ya. Apa sih? Lu pada kesurupan apaan sih? Berantem mulu. Kamu jangan dikulik gede. Ya gue rasain. Kagak tahu nih lagi apa yang diributin sih lu. Ya Allah, dipisahin malah ngerepotin orang. Heran gue. Lagian lu tuh berdua tuh saudaraan.
kenapa jadi berantem sih? Dia duluan tuh yang mulai. Sama saudara aja berantem. Heh, bagaimana sama orang lo? Apakah kamu Suster Susi? Aku sangat prihatin sekali apa yang kamu alami. Aku minta maaf kalau aku udah salah. Kalau kamu balas aku, silahkan. Aku nggak akan melawan. Karin, kamu nggak apa-apa kan? Hantu tadi nggak ngapa-ngapain kamu kan? Dia justru pergi gitu aja di saat aku bilang kalau memang aku yang dia cari. Tapi dia menggeleng. Aneh. Aku mau ke yayasan, mau nemuin Aini sama Malik buat minta bantuan sama dia. Iya udah, aku ikut ya. Ya, yuk. Yuk. Awas pelan-pelan. Jadi gitu ceritanya. Suster ngesel itu nggak berani nyakitin aku. Jadi aku harus gimana ya? Apa aku harus tutup klinik aku aja? Jangan. Kamu di sini nggak sendiri. Kami pasti bantuin kamu. Tapi kayaknya ini semua berkaitan deh. Aku sih ngerasa gitu ya. Dimulai dari suster ngesot, tanah kuburan yang ada di klinik, warganya diteror. Sampai klinik yang awalnya ramai tiba-tiba jadi sepi. Aku ngerasa ini aneh banget. Pasti ini ulahnya Sita. Karena sekarang kliniknya dia tuh ramai banget loh. Apa? Aku tanyakan langsung aja ya. Selama ini aku udah sabar ngadepin dia. Mungkin dengan cara aku tegas, aku bisa mendapatkan jawabannya. Nggak bisa kayak gitu, Mas. Iya, nggak bisa sih Mas Tio. Karena kalau kita langsung konfrontasi, takutnya dia jadi curiga dan bisa aja dia langsung nutup semua bukti. Jadi kita nggak bisa dapetin apa-apa. Karena kita belum punya bukti. Sekarang cukup kita amatin dulu aja. Sambil kita juga kumpulin informasi sebanyak-banyaknya. Oke, mulai sekarang kita bisa langsung berbagi informasi. Kalau ada apa-apa langsung kasih info ya Mas, Mbak. Sayang. Muka kamu kenapa? Mantan kamu tuh nyebelin banget jadi orang. Aku habis berantem sama dia. Bisa-bisanya dia nyalahin aku gara-gara aku dibilang penjawab kliniknya sepi. Harusnya dia tuh sadar diri dong kliniknya tuh sepi karena ada suster ngesot itu. Bukannya aku yang disalahin. Kurang ajar banget dia. Ya udahlah, kamu nggak usah ngomel-ngomel kayak gini. Toh, kamu nggak ngelakuinnya kan? Oh, kamu nyalahin aku juga? Hah? Mas, bangun! Lama banget sih jadi laki-laki. Lo aja pingsan. Emang harusnya kamu tuh kali ya biar gak ngerepotin. Bangun kamu! Bangun! Dia tadi tiduran aja. Aku capek habis dari klinik. Sekarang kamu bikin aku makan. 20 menit harus jadi makanan aku. Cepetan! Ya Allah, kenapa istriku tiap hari jadi semena-mena gini? Aku ikuti dulu aja kemauan dia. Sambil pelan-pelan aku ngorek informasi. Ini ngapa perut gue nih? Aduh. Masa iya gue mau beranak ini mulusnya begini amat sih, Allah. Aduh. Ya Allah.
Kalau gue nih berasanya nih abis dikasih air entu udah gue yakin banget. Ya benar banget tuh, Pak. Aduh. Kalau begini caranya kita kudu kumpulin warkam sih, kudu kita labrak tuh orang. Kita harus kumpulin, Pak. Dokter palsu tuh, Pak. Sita! Tanggung jawab kamu! Kita semua sama sakit! Tenang, ada apa ini bapak-bapak, ibu-ibu? Kita semua makin sakit setelah berobat dari kamu. Bukannya malah sembuh, malah tambah parah. Tenang, Bu. Pak, bisa aja kan? Itu semua dari kondisi tubuh kalian yang melemah. Lagi kalian tinggal datang lagi ke klinik saya. Semuanya kalian kok. Mana mau saya berobat lagi ke sini. Betul, yang ada kita makin parah. Yang ada kita malah kehilangan nyawa, tahu nggak? Pokoknya kamu harus tanggung jawab. Coba kita protes, kita hancur ya. Udah, stop. Apa sih? Kok jadi anarkis kayak gini sih? Udah ya. Kalian bukan cuma ngerugiin orang lain, tapi kalian juga bisa dapat masalah. Kita sakit gara-gara berobat di klinik ini. Betul sekali. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan main hakim sendiri kayak gini. Kalian juga belum sembuh. Setidaknya fokus dulu sama kesembuhan kalian. Ya udah, kamu tetap harus tanggung jawab. Jangan harap kamu bisa lolos. Udah yuk. Ini nih si Tio nih, lakinya nih. Ya, memang benar dong ngelidik istri. Kasih tahu tegas dong ke si Sita. Suaminya nggak bisa tanggung jawab ke istri, gimana istrinya bakal tanggung jawab keluarga coba? Kita sudah minta tanggung jawab si Sita, tapi dia nggak mau. Jadi seharusnya kamu sebagai suaminya yang tanggung jawab. Iya betul. Astagfirullahaladzim. Pelan-pelan, Mas. Kalian ini apa-apaan sih? Nggak lihat kondisinya Mas Tio kayak gimana? Pak, Bu, nggak seharusnya kalian nyerang orang yang lebih lemah daripada kalian kayak gini. Sebaiknya kalian semua pulang sekarang. Rumah kalian juga kelihatannya nggak baik-baik aja. Mas Tio, biar kita antar pulang ya. Oh, makasih banyak ya. Kalian udah baik banget sama saya. Aku harus cari bukti kalau Cita memang ada kaitannya dengan kejadian aneh di kampung ini. Ini apaan ya?
Kok aneh banget? Apa ada hubungannya sama kliniknya Sita yang tiba-tiba rame dan teror suster ngesot? Kok kamu udah pulang? Emang kenapa kalau aku pulang? Aku nggak boleh pulang. Aku harus terus-terusan di klinik gitu, biarin kamu tidur-tiduran goler di sini ya. Enggak, bukannya gitu. Sayang, kamu jujur aja sama aku. Apalagi? Sebenarnya kamu ini ada hubungannya sama kejadian aneh di kampung ini kan? Kamu ini lagi ada masalah di kerjaan, kenapa sih nggak pernah mau cerita lagi sama aku? Aku tuh sampai diprotes sama warga loh di jalan. Aduh, mas. Stop, mas, stop. Apa lagi sih ini, mas? Sekarang mendingan kamu pergi dari sini. Sebelum aku tambah pusing ya, bukan kamu pergi dari sini. Ayo, udah cepetan. Pergi.